Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas sebuah aplikasi yang sangat menarik. Namanya adalah Tendiplace. Aplikasi ini merupakan marketplace yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen, sehingga konsumen bisa membeli hasil pertanian segar dengan harga murah. Pada aplikasi ini terdapat 3 user, yaitu konsumen sebagai pembeli, petani sebagai penjual, dan admin sebagai pengendali transaksi. Untuk mengetahui fitur-fitur yang ada, simak video ini ya. Berikut merupakan tampilan dari sisi konsumen. Ketika membuka aplikasi, disambut dengan halaman onboarding sebelum masuk ke halaman home. Pada halaman onboarding terdapat tampilan ilustrasi dan deskripsi singkat mengenai aplikasi Tendiplace. Pada halaman ini juga ada icon bulat-bulat untuk menunjukkan berada di halaman mana kita. Kemudian ada button CTA untuk menuju ke halaman selanjutnya, dan ada button skip untuk melewati sesi onboarding. Pada halaman akhir onboarding bisa klik get start untuk memulai, dan akan diarahkan ke halaman sign in. Karena belum mempunyai akun, jadi klik sign up terlebih dahulu. Kemudian isi form dengan nama, email, dan password. Di sini kita bisa melihat password dengan cara klik icon mata. Setelah itu, kita bisa klik tombol sign up dan akan tampil pesan bahwa registrasi telah berhasil dan diminta untuk melanjutkan ke halaman sign in dengan cara klik sign in. Di halaman sign in, isikan email dan password, kemudian klik sign in. Terdapat pesan bahwa password yang dimasukkan salah. Selanjutnya, kita bisa klik forget password untuk mereset password. Kemudian akan diarahkan ke halaman forgot password, yang mana kita diminta untuk mengisi email yang telah didaftarkan. Untuk mereset password, lalu klik submit. Dan akan ada tampilan pesan bahwa kode verifikasi berhasil dikirimkan ke email dengan masa kadaluarsa kode 3 menit, dan ada button CTA untuk mengecek email. Setelah mendapatkan kode, maka akan diarahkan ke halaman verifikasi kode. Di sini bisa diisi dengan kode yang sudah didapat. Kemudian klik verify. Jika belum mendapatkan kode atau kode sudah kadaluarsa, kita bisa klik resend kode. Setelah klik verify, akan diarahkan ke halaman reset password. Di sini diminta untuk memasukkan password baru dan konfirmasi password. Bisa klik icon mata untuk melihat password. Kemudian klik tombol reset password dan akan tampil pesan bahwa reset password berhasil. Kemudian akan diarahkan ke halaman sign in. Pada halaman sign in, masukkan email dan password. Kemudian klik sign in, maka akan diarahkan ke halaman home. Pada halaman home terdapat foto profil dan informasi lokasi saat ini dari si user. Kemudian ada search bar untuk mencari produk. Disediakan juga fitur berdasarkan lokasi terdekat, yang mana bisa kita aktifkan dengan cara klik icon nearby. Kemudian izinkan sistem untuk mengakses lokasi. Maka fitur lokasi terdekat sudah aktif dan akan menampilkan produk-produk dengan radius terdekat. Pada bagian kategori, terdapat 3 kategori, yaitu buah-buahan, sayuran, dan juga umbi-umbian. Yang mana jika diklik akan menampilkan produk berdasarkan tingkat populer, sesuai dengan kategori yang diklik. Kemudian, pada bagian paling bawah, terdapat menu yang digunakan untuk beralih ke halaman-halaman lain. Untuk melihat detail produk, bisa klik produk, kemudian akan diarahkan ke halaman detail produk, yang mana terdapat gambar yang bisa di-slide, dan ada informasi tentang produk seperti nama, harga, jarak, pilihan berat, deskripsi, dan lain-lain. Di sini kita juga bisa menambahkan ke keranjang. Kemudian pilih beratnya dan isi jumlahnya. Kemudian klik add, maka akan diarahkan ke halaman keranjang.
Setelah masuk ke halaman keranjang, kita bisa memproses untuk pemesanan dengan cara klik next yang akan diarahkan ke halaman pengisian alamat. Kemudian pilih metode pembayaran. Di sini terdapat dua metode pembayaran, yaitu COD dan transfer bank. Jika memilih COD, maka akan menampilkan pesanan berhasil dibuat, kemudian diarahkan ke halaman order details. Pada halaman order details, terdapat rincian dari pesanan yang dilakukan, seperti produk apa saja yang dibeli, metode pembayaran, dan total pembayaran. Untuk mengetahui pesanan sampai di mana, disediakan fitur order tracking, yang mana bertujuan untuk memantau di mana lokasi pesanan kita saat ini. Hal ini membuat konsumen merasa aman dalam membeli barang. Pada bagian atas di halaman home, ada icon keranjang, yang mana jika diklik akan mengarah ke halaman keranjang saya, yang berisi list produk yang akan dibeli. Kemudian bisa langsung melakukan pemesanan dengan cara klik continue, yang mana jika diklik akan diarahkan ke halaman pengisian alamat. Lalu bisa memilih metode pembayaran. Di sini kita coba menggunakan metode transfer bank. Kemudian klik place order, maka akan menampilkan informasi pembayaran, yang mana terdapat nominal yang dibayar dan kode untuk pembayaran. Untuk status pembayaran pending, karena belum melakukan transfer atau pembayaran, yang mana ditandai dengan icon jam, yang berarti proses belum selesai. Jika konsumen sudah membayar, maka akan muncul pesan bahwa pembayaran sukses dan akan diarahkan ke halaman order details. Kemudian status akan berubah menjadi sukses dan button juga berubah menjadi order details, yang mana sebelumnya adalah back to home. Jika diklik order details, maka akan diarahkan ke halaman order details yang berisi detail dari pesanan. Dan di sini disediakan fitur order tracking untuk melihat pesanan berada di mana, seperti penjelasan pada sebelumnya. Selanjutnya ke menu message. Pada halaman ini berisi obrolan dengan seller. Fitur ini memudahkan konsumen dalam menanyakan produk yang akan dibeli. Selanjutnya ke menu notifikasi, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu notifikasi information dan orders. Pada notifikasi information, itu berisi notifikasi dari sistem, seperti pemberitahuan bahwa berhasil mendaftar, email berhasil diperbarui, dan lain-lain. Kemudian untuk yang orders itu berisi riwayat pesanan dari konsumen, seperti pesanan telah dikirim, pesanan di perjalanan, dan pesanan selesai. Di sini disediakan tombol untuk order lagi, yang mana digunakan untuk memudahkan konsumen jika akan memesan produk yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, juga terdapat button untuk melihat detail pesanannya, yang mana akan diarahkan ke halaman detail transaksi. Kemudian bisa melakukan penilaian terhadap produk. Selanjutnya menu profile, yang mana berisi tentang akun si user. Ada informasi user, kemudian ada menu help center untuk membantu user jika kesulitan dalam menggunakan aplikasi Tandyplace. Pada halaman help center berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian ada menu language, yang mana kita bisa mengatur bahasa yang ingin digunakan. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu bahasa Inggris dan Indonesia. Kemudian menu logout untuk keluar dari aplikasi. Jika diklik akan muncul pesan konfirmasi apa benar akan melakukan logout dari sistem. Jika ya, maka akan diarahkan ke halaman onboarding atau halaman awal saat membuka aplikasi. Dan jika tidak, maka akan tetap di halaman profile. Nah, untuk tampilan konsumen sudah selesai. Selanjutnya, ketampilan dari sisi petani. Sama seperti konsumen, untuk tampilan awal masuk aplikasi, terdapat halaman onboarding. Kemudian,
Dilanjutkan dengan proses registrasi jika belum mempunyai akun. Setelah selesai mendaftar, maka akan diarahkan ke halaman login. Kemudian, isikan email dan password. Jika berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman home dari petani. Nah, ini merupakan halaman home untuk petani. Di sini terdapat foto profil, kemudian ada poster untuk mengajak mempelajari lebih lanjut fitur-fitur yang ada. Kemudian ada informasi dari produk yang dipesan. Di sini bisa dilihat untuk history dari penjualan dengan klik view history my sales, maka akan diarahkan ke halaman my sales. Pada halaman my sales berisi informasi dari produk yang dipesan. Di sini ada 4 menu, yaitu unpaid, to ship, shipping, dan completed. Jika metode pembayaran yang dipilih konsumen COD, maka produk yang dipesan berada pada menu unpaid. Dan jika pembayaran transfer, maka produk akan otomatis berada di to ship. Kemudian jika dikirim, maka berada di shipping. Dan petani bisa memantau pesanan yang akan dikirim ke konsumen melalui fitur order tracking. Dan ketika pesanan selesai, maka berada di completed. Kita beralih ke menu My Finance, berisi informasi keuangan petani. Pada halaman ini terdapat informasi total saldo petani dan ada histori transaksi. Kemudian ada informasi pendapatan yang masuk. To release berarti pendapatan yang masih ditahan oleh sistem. Dan release itu berarti pendapatan yang sudah cair. Di sini bisa difilter berdasarkan tanggal. Kemudian pada menu My Product berisi produk yang dijual oleh petani. Pada halaman ini ada 3 menu, yaitu Live untuk produk yang ada saat ini, kemudian Sold Out untuk produk yang terjual, dan Delist untuk produk yang dihapus. Di sini petani bisa mengelola semua produk yang dijual, seperti tambah, edit, dan hapus. Untuk menghapus produk, bisa klik button yang mana delist, akan menampilkan dan informasi pendapatan akan muncul yang pesan masuk sesuai dengan tanggal yang difilter. Akan dihapus. Jika klik confirm, maka produk dihapus dan akan masuk ke menu delist. Kemudian untuk mengedit produk bisa klik edit, maka akan diarahkan ke menu edit produk. Di sini bisa diset sesuai yang diinginkan. Misalkan akan mengedit stok, kemudian masukkan stok terbaru, kemudian klik save. Lalu klik update, maka produk berhasil diperbarui. Selanjutnya untuk add product. Jika diklik akan diarahkan ke halaman add product. Kemudian isi gambar, stok, dan lain-lain. Lalu klik publish, maka produk berhasil ditambah dan akan masuk ke menu live. Selanjutnya ke menu help center. Seperti pada tampilan konsumen, menu help center berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user. Hal ini bertujuan untuk mempermudah user dalam menggunakan aplikasi Tandyplace. Untuk mengetahui jawabannya, bisa klik saja pertanyaannya, maka akan muncul jawaban di bawahnya. Selanjutnya beralih ke menu message. Di sini berisi pesan-pesan dari konsumen. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi antara petani dan konsumen dalam proses pemesanan. Selanjutnya menu notifications. Sama halnya dengan konsumen, menu ini terbagi menjadi 2, yang mana information berarti notif dari sistem dan orders berarti informasi tentang pesanannya jika sudah terkirim. Selanjutnya ke menu profile. Sama halnya dengan konsumen, terdapat informasi email dan nomor HP yang digunakan user. Dan ada menu language untuk mengatur bahasa. Kemudian ada menu logout untuk keluar dari aplikasi. Jika klik logout, maka akan muncul pesan konfirmasi. Apakah yakin akan keluar
dari aplikasi atau tidak. Jika ya, maka akan diarahkan ke halaman onboarding. Dan jika tidak, maka akan tetap di halaman profile. Nah, untuk tampilan petani sudah selesai. Selanjutnya, kita ke tampilan dari sisi admin. Sama seperti konsumen dan petani, untuk awal masuk aplikasi terdapat halaman onboarding yang dilanjutkan dengan proses registrasi, kemudian login. Jika berhasil, maka akan diarahkan ke halaman home admin. Pada halaman home admin, terdapat informasi user yang login, ditandai dengan icon user. Kemudian ada statistik untuk penjualan produk, konsumen, dan pendapatan untuk petani. Kemudian di bawah ada beberapa menu, yaitu home sendiri, kemudian user details, kategori, dan administration. Sekarang kita ke menu user details, yang mana ada 2 user, yaitu petani dan konsumen. Di sini berisi informasi tentang user seperti nama, ID, dan status dari si user. Kemudian bisa klik icon user details untuk mengetahui detail dari user tersebut. Jika diklik, maka akan muncul pop-up mengenai detail dari si user. Di sini terbagi menjadi 2, petani dan juga konsumen. Untuk tampilan keduanya sama, yang membedakan hanya isinya saja. Selanjutnya ke menu kategori. Pada halaman ini, admin mengelola menu kategori yang akan tampil di halaman konsumen. Di sini, admin bisa tambah, edit, dan hapus kategori. Untuk menambah, bisa klik add kategori. Kemudian akan muncul form dan diminta untuk mengisi nama dan icon kategorinya. Kemudian klik add. Karena kami tidak mau menambah, jadi kami tidak nambah ya. Lalu untuk edit, bisa klik icon pensil di kategori yang dipilih. Kemudian akan muncul form dan terdapat nama dan ikonnya. Bisa diedit sesuai keinginan. Kemudian klik save. Lalu kategori berhasil diedit. Selanjutnya, jika ingin menghapus, bisa klik icon trash. Kemudian akan muncul pesan, apakah yakin akan dihapus? Jika pilih confirm, maka kategori akan terhapus. Karena kami tidak mau menghapus, jadi kita bisa pilih cancel. Selanjutnya, kita ke menu administration. Di sini berisi transaksi dana yang masuk ke petani. Jadi, ketika orderan selesai, uangnya itu tidak langsung ke tangan petani, melainkan ditahan oleh admin terlebih dahulu. Di sini terdapat detail transaksinya, seperti nama petani, metode penarikan, dan jumlah uang yang ditarik. Kemudian bisa search transaksi juga. Misal ketik green, maka akan muncul transaksi sesuai dengan keyword yang dicari. Pada halaman home, di awal kita singgung ada profile. Nah, untuk isinya sendiri sama halnya dengan konsumen dan petani. Pada menu ini terdapat informasi user dan juga ada menu language untuk memilih bahasa dan logout untuk keluar aplikasi. Nah, itu dia review kami tentang aplikasi Tanyplace. Aplikasi ini benar-benar mempermudah petani untuk menjual hasil panennya langsung ke konsumen. Dan buat kita sebagai pembeli, bisa dapat produk segar dengan harga yang lebih murah. Dengan fitur pencarian petani terdekat, komunikasi langsung dengan penjual, dan transaksi yang aman, Tanyplace bisa jadi solusi keren buat dunia pertanian digital. Gimana menurut teman-teman? Apakah aplikasi ini menarik buat dicoba? Atau ada fitur yang menurut teman-teman bisa ditambahkan? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.